Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Film Series, tempat di mana kita membahas film-film pilihan dengan alur yang mendalam dan kisah yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film seru yang rilis pada tahun 2025, yaitu The Gorge, sebuah perpaduan genre fiksi ilmiah, romantis, aksi, dan horor yang disutradarai oleh Scott Derrickson dan ditulis oleh Zack Dean. Film ini dibintangi oleh Miles Teller sebagai Levi Kane, Anya Taylor-Joy sebagai Drasa, serta Sigourney Weaver sebagai Berta. Dalam video kali ini, kita akan merangkum alur cerita film ini secara cukup detail, mulai dari setup awal, konflik utama, hingga klimaksnya, tanpa memecahkan seluruh twist agar kalian tetap penasaran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah ringkasan lengkap dari film The Gorge. Cerita dibuka dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Drasa, seorang penembak jitu profesional dengan kemampuan luar biasa. Ia mampu bertahan di dalam lubang persembunyian selama 10 hari hanya demi menuntaskan satu misi: menembak seorang target penting dari luar negeri. Beralih ke New York, kita diperkenalkan pada Levi Kane, mantan sniper militer yang memiliki reputasi tinggi dalam keahlian menembak jarak jauh. Setelah keluar dari dinas, Levi telah menganggur selama setahun penuh. Hingga suatu hari ia menerima pesan dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan pekerjaan baru. Karena sedang membutuhkan uang, Levi pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Sementara itu, muncul sosok Berta, pimpinan perusahaan militer swasta tempat Levi akan bekerja. Ia membaca data Levi yang mencatatkan lebih dari 270 target berhasil dieliminasi semasa bertugas. Berta kagum dengan kemampuan Levi dan menganggapnya kandidat ideal untuk misi ini. You're an extremely rare talent, Levi. Di sisi lain, Drasa kembali ke kampung halaman untuk menemui ayahnya di sebuah pemakaman. Sang ayah mengetahui dari berita bahwa penembakan di bandara baru-baru ini adalah ulah putrinya sendiri. Ia kecewa dan memintanya berhenti dari pekerjaan berbahaya itu. Namun bagi Drasa, membunuh bukan sekedar tugas, melainkan bagian dari hidupnya. Sang ayah yang sedang menderita penyakit berat menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hidup pada hari Valentine nanti. Meski Drasa berusaha menahannya, ayahnya merasa sudah cukup menanggung rasa sakit dan akhirnya memohon agar Drasa mengikhlaskan kepergiannya. Momen itu menjadi perpisahan terakhir antara seorang ayah dan anak yang sama-sama keras kepala dalam menjalani keyakinannya masing-masing. Let's have our beer, play a song, and say a proper goodbye. Pada bulan September, Levi terlihat berada di dalam pesawat militer setelah menerima tugas barunya. Namun kali ini pekerjaannya terasa berbeda. Ia tidak diberitahu siapa targetnya, di mana lokasinya, atau apa tujuannya. Satu-satunya instruksi yang diterimanya hanyalah untuk mengikuti perintah dan segera terjun dari pesawat menggunakan parasut. Where are we? I'm not authorized to answer that. Selama 2 hari 2 malam, Levi menempuh perjalanan sejauh 30 km, melewati hutan lebat, sungai deras, tebing curam, hingga medan ekstrem lainnya demi mencapai titik tujuan. Setibanya di lokasi, ia menemukan sebuah jurang besar dan panjang yang diselimuti kabut tebal, tempat misterius yang menjadi area tugas barunya. Di sana Levi bertemu dengan seorang tentara bernama Drake, penjaga sebelumnya yang telah bertugas selama 1 tahun penuh sendirian di tempat itu. Drake menjelaskan bahwa semua kebutuhan sudah disediakan lengkap, mulai dari makanan, senjata, amunisi, hingga alat komunikasi terbatas. Setelah kontraknya selesai, Levi kini menggantikan posisinya untuk 1 tahun ke depan, tanpa ditemani siapapun.
Drake kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan ini sangat rahasia, tidak ada kontak ke dunia luar. Tugas Levi hanyalah mengawasi jurang misterius tersebut. Di sekeliling tepi jurang terdapat pagar kawat berduri, ranjau peledak, dan sensor otomatis yang akan mendeteksi setiap gerakan. Bahkan terdapat satelit penyamaran khusus yang mencegah lokasi ini terlihat dari citra satelit dunia luar. Levi juga diberitahu bahwa ia memiliki satu rekan di menara seberang penjaga dari negara lain yang juga bertugas memantau sisi jurang mereka. Pekerjaan rahasia ini ternyata sudah berlangsung selama lebih dari 75 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan setiap tahunnya penjaga menara selalu diganti dengan orang baru. Sebuah misi yang tampak sederhana, namun menyimpan rahasia kelam yang belum pernah terungkap selama puluhan tahun. Levi yang merasa penasaran akhirnya terus mendesak Drake untuk menjelaskan apa sebenarnya yang sedang ia jaga di tempat misterius itu. Namun Drake hanya memberikan sedikit petunjuk. Dengan wajah serius ia berkata, "Jika kau melihat sesuatu memanjat dari dasar jurang itu, tembaklah. Apapun bentuknya, jangan biarkan naik ke permukaan. Itu saja tugasmu." Ucapan itu membuat Levi semakin bingung. Apakah yang dimaksud adalah makhluk berbahaya, eksperimen militer, atau bahkan sesuatu yang bersifat mitologis? Tidak ada satupun penjelasan yang jelas. Semua terasa seperti misi buta yang penuh teka-teki. Setelah proses serah terima selesai, Drake meninggalkan tempat itu dan menuju lokasi penjemputan untuk dibawa pulang dengan helikopter. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat helikopter itu melintas di tengah hutan, Drake justru dieksekusi oleh pasukan sendiri sesuai perintah dari pusat. Semua itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan lokasi dan misi ini. 1 bulan berlalu. Levi mulai terbiasa dengan rutinitasnya di menara, memeriksa sistem satelit penyamaran, memastikan pagar kawat dan ranjau tetap berfungsi, serta memeriksa senjata otomatis yang mengelilingi area. Ia juga mengirimkan laporan rutin setiap bulan ke pusat operasi. Alpha Bravo 97 Omega. Enemy contact. Negative. Suatu hari Levi menemukan catatan tersembunyi yang ditulis oleh para penjaga sebelumnya. Beberapa di antaranya sudah berusia puluhan tahun, lengkap dengan tanggal dan pesan pribadi. Salah satu tulisan yang menarik perhatiannya berasal dari penjaga tahun 1947 berbunyi, "Hanya mereka yang berani mengambil risiko terlalu jauh yang akan tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah." Kalimat itu terus terngiang di benaknya, seolah menjadi pesan tersembunyi tentang bahaya yang belum ia pahami. Tak lama kemudian, Levi akhirnya melihat penjaga di menara seberang. Sosok yang selama ini hanya ia dengar keberadaannya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu adalah Drasa, sang sniper profesional yang kita lihat di awal cerita. Kini jelas bahwa para penjaga menara bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah individu dengan kemampuan militer langka, dipilih khusus untuk tugas ini. Memasuki bulan November, 2 bulan sejak mereka mulai bertugas, Levi dan Drasa akhirnya melakukan kontak langsung untuk pertama kalinya. Karena jarak yang jauh, mereka berkomunikasi lewat tulisan besar yang dilihat menggunakan teropong. Dari sekedar berkenalan, hubungan mereka berkembang menjadi saling menantang kemampuan. Mereka bahkan melakukan adu ketepatan menembak, sekedar untuk membuktikan siapa di antara mereka yang terbaik. Dari titik itu, hubungan dua sniper elit yang terisolasi mulai tumbuh di tengah misi rahasia yang semakin terasa aneh dan berbahaya. Ketegangan dimulai ketika Drasa melihat sesuatu bergerak di bawah menara Levi. Dari balik kabut tebal yang menutupi jurang, tampak beberapa makhluk tak dikenal yang perlahan memanjat ke atas. Menyadari ancaman tersebut, Drasa segera memberikan dukungan tembakan dari menaranya menggunakan senjata mesin berat, sementara Levi turut menembak dari sisi lain.
Setelah baku tembak sengit, mereka akhirnya berhasil menghentikan makhluk-makhluk tersebut sebelum mencapai permukaan. Namun situasi kembali mencekam ketika Drasa mendengar suara aneh dari bawah menaranya sendiri. Tak lama kemudian, muncul salah satu makhluk yang berhasil memanjat hingga ke atas menara dan langsung menyerangnya. Dengan refleks cepat, Drasa menembak hingga makhluk itu jatuh kembali ke jurang. Akan tetapi, insiden itu ternyata hanya permulaan. Beberapa saat kemudian, gerombolan makhluk serupa kembali bermunculan dalam jumlah lebih banyak dan bahkan berhasil menembus batas aman pertahanan mereka. Malam itu menjadi salah satu pertempuran paling menegangkan bagi Levi dan Drasa. Keesokan harinya, Levi memeriksa seluruh area pertahanan. Beberapa pagar besi rusak, sistem sensor tidak berfungsi, dan ranjau otomatis banyak yang hancur. Saat memperbaiki peralatan, Drasa memantaunya dari kejauhan. Di tengah kegiatan tersebut, muncul sebuah drone futuristik tanpa awak yang melesat dari bawah kabut dan langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak mereka mengenai siapa atau apa yang sebenarnya mengoperasikan drone tersebut. Waktu berlalu hingga tiba malam Natal pada bulan Desember. Dalam suasana sepi dan penuh kehati-hatian, Levi berinisiatif membuat sebuah pohon Natal sederhana menggunakan lampu bekas dari gudang. Melihat cahaya itu menyala, Drasa yang berada di menara seberang tampak tersenyum. Keduanya kemudian merayakan malam itu bersama-sama, berbagi percakapan dan tawa sederhana di tengah kesunyian yang membatasi mereka. Memasuki bulan Februari, 6 bulan sejak mereka bertugas di lokasi tersebut, Drasa mulai menunjukkan perubahan suasana hati. Ia tampak murung dan sering melamun, mengenang ayahnya yang mungkin telah tiada. Kondisi ini membuatnya lalai dalam menjalankan patroli rutin hingga Levi merasa khawatir. Pada malam hari, Drasa akhirnya menyampaikan isi hatinya, mengaku merasa kesepian dan berharap Levi dapat berada di sisinya. Merespons hal itu, Levi memutuskan untuk menyeberang menuju menara Drasa, meskipun tindakan tersebut melanggar aturan protokol militer. Dengan memanfaatkan perlengkapan seadanya, ia merancang alat peluncur tali sederhana. What are you doing? Shit. Setelah menyiapkan semuanya, Levi menembakkan roket pengait ke arah menara Drasa, memastikan tali baja tertambat kuat. Setelah semua siap, Levi memberanikan diri menyeberangi jurang berkabut itu. Perjalanannya penuh risiko, namun akhirnya ia berhasil mencapai menara Drasa. Pertemuan mereka berlangsung hangat dan emosional. Untuk pertama kalinya, dua prajurit yang sebelumnya hanya berkomunikasi dari kejauhan kini dapat bertatap muka secara langsung. Malam itu mereka makan bersama dan saling berbagi cerita, hingga akhirnya keduanya menyadari bahwa di balik tugas berat dan kesunyian yang mengurung mereka, tumbuh perasaan saling mencintai di antara mereka. Keesokan paginya, Levi berpamitan kepada Drasa untuk kembali ke menaranya menggunakan tali baja yang sama. Namun saat ia menyeberang di tengah jurang, tiba-tiba tali tersebut putus akibat ledakan ranjau yang tersambar oleh makhluk dari bawah. Levi pun terjatuh bebas ke dalam jurang berkabut, sementara Drasa bergegas melakukan penyelamatan darurat tanpa pikir panjang. Drasa akhirnya berhasil mendarat di sungai deras di dasar jurang, namun alat pengerek otomatisnya terjatuh dan hanyut terbawa arus. Ia pun terpaksa memanjat dengan susah payah hingga sampai ke daratan.
Di sisi lain, Levi yang selamat namun pingsan tersangkut di atas pohon besar. Saat mulai siuman, seekor ulat raksasa mutan dengan rahang tajam mendekatinya. Dengan cepat Levi menembak makhluk tersebut. Namun belum sempat bernafas lega, ia kembali diserang oleh makhluk seperti akar hidup yang melilit tubuhnya dan menyerap tenaganya. Tepat sebelum Levi kehilangan kesadaran, Drasa muncul dan menembak akar itu, berhasil menyelamatkannya tepat waktu. You came for me. Like you wouldn't do the same. Namun kejutan belum berakhir. Dari balik kabut tebal, muncul sekelompok makhluk lain yang lebih menyeramkan. Sosok humanoid yang menunggangi kuda mutan menyerbu mereka dengan brutal. Dalam situasi berbahaya itu, dua penembak jitu terlatih ini bertarung bahu-membahu menggunakan senjata berat dan refleks luar biasa hingga berhasil melumpuhkan para makhluk itu satu persatu. Setelah pertempuran sengit, kabut semakin pekat dan jarak pandang makin terbatas. Levi dan Drasa berjalan tanpa arah hingga akhirnya menemukan sebuah kota mati, reruntuhan yang tampak sudah ditinggalkan manusia puluhan tahun lamanya. Di antara reruntuhan, mereka melihat bekas retakan tanah besar, seolah kota itu pernah tertelan oleh gempa hebat di masa lalu. Merasa tidak aman berada di ruang terbuka, mereka memutuskan berlindung di sebuah gereja tua yang penuh dengan jasad manusia kering, tampak seperti korban bencana besar yang belum pernah diceritakan dunia luar. Cyanide. This place is evil. Saat memeriksa isi bangunan, tiba-tiba muncul makhluk aneh menyerupai laba-laba raksasa dengan tengkorak manusia di kepalanya. Levi dan Drasa kembali terlibat dalam pertempuran sengit untuk bertahan hidup di tengah serangan tanpa henti itu. Karena serangan yang tiada habisnya, Drasa akhirnya menggunakan senjata peledak untuk membuat lubang besar di sisi gereja agar mereka dapat meloloskan diri. Mereka berlari sejauh mungkin hingga menemukan pintu baja besar yang membawa mereka masuk ke bunker bawah tanah raksasa. Setelah berada di dalamnya, mereka menyadari tempat itu adalah laboratorium penelitian rahasia militer yang sudah lama ditinggalkan. It's a backup generator. Levi menemukan sebuah kaset rekaman tua dan segera memutarnya. Dalam video itu, tampak seorang ilmuwan senior menjelaskan proyek rahasia pemerintah Amerika yang dijalankan pada tahun 1940-an bersamaan dengan masa ketika J. Robert Oppenheimer sedang mengembangkan bom nuklir. Namun proyek ini berbeda, tujuannya adalah menciptakan senjata biokimia paling mematikan di dunia. Sayangnya, ketika eksperimen berlangsung, gempa besar terjadi, menyebabkan kebocoran pada fasilitas bawah tanah ini. Zat biokimia itu bereaksi secara tak terkendali, memicu mutasi genetik massal yang mencampurkan DNA manusia, hewan, tumbuhan, dan serangga di area seluas hampir 5 km. Dari sanalah semua makhluk mengerikan yang mereka lihat berasal, hasil dari eksperimen manusia yang gagal, terkubur dalam jurang berkabut selama puluhan tahun tanpa diketahui dunia luar. Tak berhenti di temuan rekaman itu saja, Levi dan Drasa kembali melanjutkan penelusuran ke ruang lain dalam bunker bawah tanah tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan berisi komputer modern, perangkat yang jelas tidak mungkin berasal dari era 1940-an. Saat Levi menyalakan sistemnya, tampak data yang tersimpan masih aktif dan terhubung ke jaringan rahasia. Di dalam komputer itu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Berta, wanita yang telah merekrut mereka berdua, ternyata bukan sekadar perwakilan perusahaan militer biasa. Ia adalah pimpinan dari Dark Lake, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan biologis. Dari dokumen yang mereka baca, terungkap bahwa Berta sengaja menjaga dan merahasiakan keberadaan jurang ini sebagai lokasi penelitian rahasia. Monster-monster di sana ternyata dianggap sebagai sampel hidup
untuk proyek pengembangan pasukan super, makhluk hasil mutasi genetik yang dirancang menjadi tentara masa depan bagi pertahanan Amerika Serikat. Namun yang lebih mengerikan, Levy menemukan sebuah folder dengan nama Stray Dogs atau anjing liar. File itu berisi protokol darurat yang secara otomatis akan mengaktifkan hulu ledak nuklir jika area penelitian ini sampai terbongkar atau jika para personel di dalamnya mencoba keluar dari wilayah aman. Radius ledakannya diperkirakan mencapai 4,2 km, cukup untuk menghapus seluruh bukti keberadaan tempat itu dari peta dunia. Setelah memahami betapa berbahayanya situasi ini, Levy dan Drasa bergegas keluar dari laboratorium untuk mencari jalan menuju permukaan. Namun, perjalanan mereka kembali berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa diduga, Drasa terjebak jebakan tali buatan salah satu makhluk humanoid penunggang kuda mutan. Tubuhnya diseret jauh di bawah menuju ke sebuah ruang peluncuran rudal raksasa yang masih aktif. Di sana, Levy menemukan Drasa yang diikat dan digantung di area lubang peluncuran rudal oleh makhluk mutan menyeramkan. Tubuhnya berotot seperti manusia, namun wajahnya cacat dan seperti akar tanaman. Jelas makhluk ini dulunya adalah manusia. Kemungkinan besar seorang tentara yang terpapar biokimia mutan dari proyek rahasia tersebut. Saat makhluk itu hendak menyerang, Drasa dengan sigap mengayunkan tubuhnya dan menendang makhluk itu untuk menciptakan celah. Tepat pada detik kritis, Levy datang dan melepaskan tembakan akurat ke makhluk itu hingga roboh. You okay? I'm okay. I'm okay. Setelah memastikan musuh benar-benar mati, Levy segera menyamatkan Drasa dan mereka pun melanjutkan pencarian jalan keluar. Namun pemandangan di depan mereka membuat bulu kuduk merinding. Dinding terowongan penuh tanaman raksasa yang berdenyut seperti hidup. Sebagian besar menyerupai campuran DNA manusia dan tumbuhan. Wajah manusia setengah hancur tampak menyatu di tanaman itu. Setelah berhasil mencapai permukaan, Levy dan Drasa bergegas menuju sebuah gudang tua yang masih berdiri kokoh di antara reruntuhan. Di dalamnya mereka menemukan mobil jeep militer lengkap dengan derek berat yang tampak sudah lama ditinggalkan. Berbekal pengalaman dan pengetahuan teknis mereka, keduanya bekerja sama memperbaiki mesin yang rusak. Tak butuh waktu lama, suara mesin tua itu pun akhirnya kembali hidup, menjadi satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari tempat mengerikan itu. Dengan mobil tersebut, mereka meluncur menuju lokasi jatuhnya Levy di awal misi, tempat di mana tali penyeberangan sebelumnya terputus. Levy segera mengikat tali baru pada derek jeep untuk memudahkan pendakian. Namun baru saja mereka memulai proses naik, beberapa makhluk mutan muncul dari balik kabut tebal dan mulai menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Levy dan Drasa berusaha menahan serangan sambil tetap fokus menaikkan derek. Saat makhluk-makhluk itu mulai memanjat naik dan mencoba menyeret jeep ke bawah, Levy membakar bensin cadangan untuk menciptakan api yang akhirnya menjatuhkan semua makhluk tersebut kembali ke jurang. Dengan perjuangan yang luar biasa, mereka berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Tanpa membuang waktu, Levy memutuskan untuk kembali ke menara pengawasan tempat ia bertugas semula, menggunakan peluncur tali milik Drasa. We go strong. Yes? Always. That'll love you.
Sesampainya di sana, ia segera mengirimkan laporan bulanan melalui telepon satelit seperti prosedur biasanya. Namun kali ini yang menjawab bukan operator pusat, melainkan Berta, sosok wanita yang merekrut mereka. Nada suaranya dingin dan penuh kecurigaan. Ia baru saja menerima laporan bahwa komputer di bawah jurang tiba-tiba aktif dan dengan nada mengancam, ia menuntut Levi untuk menjelaskan siapa yang telah mengaksesnya. Saat Levi berusaha mengelak, Berta akhirnya mengungkapkan bahwa proyek yang sedang ia pimpin adalah bagian dari eksperimen militer rahasia Amerika Serikat, sebuah penelitian untuk menciptakan pasukan mutan super dari hasil rekayasa genetika. Karena Levi tetap diam, Berta pun mengancam akan mengeksekusi siapapun yang terlibat, termasuk Drasa, yang ia ketahui berada di menara seberang. Menyadari bahwa mereka tak punya pilihan lain, Levi dan Drasa akhirnya menyusun rencana pelarian terakhir. Sebelum melarikan diri, mereka menanam peledak di seluruh satelit penyelubung yang mengelilingi area itu, sebagai jebakan terakhir jika pasukan Berta datang. Tak lama kemudian, helikopter Berta tiba di lokasi. Ia menemukan menara kosong dan langsung memerintahkan pasukannya menyisir area. Saat menyadari bahwa Levi dan Drasa telah kabur, Berta meluncurkan drone militer bersenjata untuk melacak dan menghabisi mereka. Namun berkat kemampuan menembak Drasa yang luar biasa, drone-drone itu berhasil dihancurkan satu persatu. Setelah situasi mereda, Levi dan Drasa mengambil posisi untuk menembak peledak yang telah mereka pasang di satelit. Begitu ledakan pertama terjadi, satelit-satelit penyelubung pun hancur. Lapisan pelindung yang menahan kabut biokimia kini lenyap, memicu protokol darurat Dark Lake yang otomatis mengaktifkan hulu ledak nuklir di bawah tanah dengan radius kehancuran sejauh 4,2 km. Sadar waktu tinggal sedikit, Berta segera mencoba kabur dengan helikopternya, sementara Levi dan Drasa berlari sekuat tenaga menuju zona aman. Namun saat Levi berlari dengan kaki pincang akibat luka, rudal itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan besar tersebut meluluh lantakkan seluruh area, menyapu menara, jurang, dan semua yang ada di sana. Helikopter Berta hancur di tempat, sementara Levi menghilang tanpa jejak. Hanya Drasa yang berhasil bertahan hidup, melarikan diri sebelum gelombang ledakan mencapai dirinya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan April, suasana sudah kembali normal. Di sebuah restoran kecil di daerah wisata, Drasa kini bekerja sebagai pelayan, mencoba memulai hidup baru dan melupakan masa lalu kelamnya. Namun suatu hari saat ia tengah melayani pelanggan, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria di mana Levi akhirnya muncul lagi setelah ia berhasil selamat dari ledakan. Mereka akhirnya bertemu dan berencana memulai hidup baru. Dan begitulah akhir dari cerita The Gorge. Sebuah film yang bukan hanya menampilkan ketegangan dan pertempuran melawan makhluk misterius, tetapi juga menggambarkan perjuangan manusia melawan ambisi dan keserakahan ciptaannya sendiri. The Gorge memberikan pesan bahwa terkadang musuh terbesar manusia bukanlah monster yang muncul dari kegelapan, melainkan ego dan keserakahan yang lahir dari pikirannya sendiri. Jurang dalam dan berkabut itu hanyalah simbol, tempat di mana manusia menyingkirkan dosa-dosa mereka. Berharap tak ada yang menemukannya, padahal kebenaran selalu punya cara untuk naik ke permukaan. Jika kamu menyukai pembahasan seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.